Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Rekrian dari kelas 6 3 dengan NIM 19622201294. Akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian akuntansi slide 20 sampai dengan 27. Variabel moderating, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh penggunaan variabel moderating. Judulnya ini pengaruh laba sebelum pajak ini, airan kas operasi, perbedaan laba akuntansi, dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Perumusan masalahnya di sini ada apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perbedaan laba dan akuntansi pajak terhadap persistensi laba. Yang keempat, apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Yang kelima, apakah penurunan tarif pajak memoderasi aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Yang keenam, apakah penurunan tarif pajak memoderasi perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Kerangka konseptual. Sini ada variabel dependen dan variabel dependen dan variabel moderasi. Variabel independennya di sini ada laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak. Di sini dia laba sebelum pajak ini dia terkait dengan variabel dependen. Terus untuk aliran kas operasi dia tidak terkait secara langsung terhadap persistensi laba atau variabel dependen. Dan untuk perbedaan laba akuntansi dan pajak dia terkait langsung dengan persistensi laba. Untuk variabel moderasi sendiri dia juga terkait satu sama lain, saling mempengaruhi terhadap laba sebelum pajak, NSPK, AKU atau PLA. Nah, variabel kontrol sendiri di sini ada return of asset, size-nya, leverage, dan revenue. Pengembangan hipotesa. Hal 1 terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Hal 2 terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Hal 3 terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Hal 4 penurunan pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Hal 5 penurunan tarif pajak mempengaruhi aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Hal 6 penurunan pajak tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Persamaan regresinya di sini ada hipotesis 1, 2, dan 3, yaitu PL persistensi laba sama dengan BO B0 ditambah beta 1 LSPK tadi laba sebelum pajak ini ditambah aliran kas operasi 2 ditambah perbedaan laba akuntansi dan pajak ditambah return of asset ditambah beta 5 size ditambah beta 6 leverage ditambah beta 7 revenue ditambah sigma. Ini beta 4 sampai beta 7 itu tadi variable kontrol. Yang kedua hipotesis 4, 5, 6 PL persistensi laba sama dengan beta 0 ditambah beta 1 laba sebelum pajak. Ini yang kedua beta 2 AKO ditambah beta 3 PLA ditambah beta 4 SPK dikali PTP ditambah beta 5 AKO dikali PTP penurunan tarif pajak ditambah 6 PLA dikali PTP ditambah beta 7 ROA ditambah beta 8 size ditambah beta 9 leverage ditambah beta 10 revenue ditambah sigma. Untuk beta 7 ROA sampai beta 10 jadi variabel kontrol ya. Dan untuk interkasih variabel moderasinya itu beta 4 sampai dengan beta 6. Catatannya jika variabel penurunan tarif pajak PTP merupakan moderating variabel,
maka koefisien B4, B5, B6 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh penggunaan variabel intervening: pengaruh Gentek strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variabel intervening. Pengurusan masalahnya, apakah generic strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set. Yang kedua, apakah generic strategi, corporate governance, dan investment opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise. Yang ketiga, manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise, atau pengaruh tidak langsung generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity set. Kerangka konseptualnya di sini ada variabel dependent, variabel intervening, dan variabel dependent. Kalau untuk variabel independennya di sini ada generic strategi, corporate governance. Dia mempengaruhi terhadap investment opportunity set (IO) dan juga mempengaruhi terhadap langsung terhadap variabel dependent sustainable enterprise. Investment opportunity set juga sebagai variabel intervening mempengaruhi langsung terhadap variabel dependent. Untuk variabel kontrolnya ada X1, X2, X3, dan variabel kontrolnya ada X4, X5. Jadi dia mempengaruhi secara tidak langsung terhadap H4. Kalau untuk variabel kontrol X4, X5, maka tidak langsung terhadap variabel dependent. Pengembangan hipotesa. Terdapat pengaruh positif generic strategi terhadap investment opportunity set. Terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap investment opportunity set. Terdapat pengaruh positif generic strategi terhadap sustainable enterprise. Terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise. Yang kelima adalah terdapat pengaruh positif investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Nomor samaan regresinya di sini ada untuk H1 dan H2-nya. Investment opportunity set-nya dia ada beta 0 ditambah beta 1 generic strategi ditambah beta 2 CG corporate governance ditambah beta 3 X1 variabel kontrolnya ditambah beta 4 X2 dan X3 beta 5 X3 tambah sigma yang variabel kontrolnya. Untuk H3, H4, H5 SE-nya sustainable enterprise variable dependent, dia ada beta 0 ditambah beta 1 GS generic strategi ditambah CG beta 2 CG corporate governance ditambah beta 3 IO, ini variable intervening investment opportunity ditambah variable control beta 4 X4 ditambah beta 5 X5 ditambah sigma. Sekian penjelasan materi dari slide 20 sampai 27 dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.